Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mobil listrik. Nah, di sini ada mobil Wuling GS EV. Ini merupakan singkatan dari Global Small Electric Vehicle atau mobil listrik dengan ukuran kecil. Rencananya mobil ini nanti akan dipasarkan di Indonesia di tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling GS EV. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, nanti bisa tanya-tanya kepada Mbak Rate. Beliau ini adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya nanti akan kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,493 meter, kemudian kalau untuk tingginya 1,621 meter, serta untuk panjangnya mobil ini memiliki panjang 2,917 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 3,5 kali 2 meter. Untuk ukurannya cukup mungil, jadi tidak banyak menghabiskan space untuk garasi. Nah, mobil ini merupakan mobil listrik murni, jadi ini benar-benar dicas. Nah, untuk lokasi chargernya ada di bagian tengah sini. Jadi di bagian tengah ada logo Wuling. Nah, di baliknya ini ada soket untuk tempat cas. Untuk desain grill utamanya full berwarna hitam. Kemudian lanjut ke bagian lampu utama. Untuk lampu utama lampu proyektor, kemudian dilengkapi dengan lampu LED di bagian samping. Kalau untuk lampu sennya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk lampu sennya model standar. Serta untuk bagian front underguard di sini berwarna hitam. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya juga imut. Untuk warnanya juga warna menarik, jadi ini warnanya warna hijau pasta. Untuk modelnya dual tone, jadi bagian atas di sini warna putih, termasuk list jendela atasnya juga warna putih. Untuk pilar B-nya warna hitam, kemudian untuk list bagian bawahnya di sini warna hitam. Kemudian untuk handle pintu menggunakan model tarik, covernya warna putih, dilengkapi dengan slot kunci manual. Yang unik, untuk bagian spionnya di sini menggunakan cover berwarna hitam. Nah, untuk lampu sennya ada di bagian samping sini. Nah, kalau untuk masalah stiker, ini aslinya belum ada, jadi ini tambahan stiker sendiri. Kemudian lanjut ke bagian velg. Nah, di sini untuk velgnya modelnya cover warna putih. Di bagian sampingnya juga ada list warna putih untuk memberikan kesan unik. Jadi ini sebenarnya velgnya velg standar, tetapi supaya terlihat lebih sporty diberi cover. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 165/65 R13. Jadi untuk velgnya ukuran 13 inci. Untuk sistem pengereman, bagian depan sudah menggunakan rem jenis Sakram. Kemudian kalau untuk suspensi seperti biasa, bagian depan menggunakan jenis McPherson. Dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk bagian samping set underguardnya modelnya sewarna putih. Untuk ground clearance di sini kami belum ada info, tapi ini ideal untuk daerah perkotaan. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian belakang sistem pengeremannya menggunakan pengereman jenis standar. Untuk unit yang kita review ini merupakan unit tipe atas. Nah, ciri utamanya untuk bagian samping belakangnya di sini terdapat emblem Makatron. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya juga modelnya model kotak. Tapi meskipun kotak, desainnya tidak kaku karena sangat dinamis. Nah, kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini untuk antenanya menggunakan antena model South Pole. Kemudian untuk bagian atas di sini warna putih, ada high mount stop lamp di bagian belakang. Lalu kalau untuk kaca belakang di sini polos. Di sebelah kiri di sini ada emblem SGMW, ini produsen dari mobil Wuling. Kemudian kalau untuk sebelah kanannya ada keterangan Mini EV, dan yang sebelah kirinya ini tulisan Hongguan. Jadi kalau di tempat asalnya di Tiongkok, mobil ini juga dikenal dengan istilah mobil Wuling Hongguan. Nah, kalau di Indonesia nanti biasanya nama resminya keluar saat launching. Kita lanjutkan. Untuk lampu belakang di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Kemudian yang membuat mobil ini cukup unik, nah ini untuk pintu bagasinya model setengah. Jadi kalau misalnya kita habis berbelanja mau menaruh barang, di sini untuk pintunya model bukanya sudah switch elektrik. Tapi kalau untuk ukuran bagasinya karena ini merupakan mobil perkotaan, jadi tidak terlalu luas. Mobil ini lebih ke fungsionalitas. Tapi di sini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik di bagian belakang. Ada kamera mundur juga untuk fitur keselamatan. Nah, untuk fitur keselamatannya sudah sangat lengkap. Lalu untuk bagian belakang rear underguard warna hitam dan di ujung di sini terdapat lampu rem. Untuk masalah penggerak, mobil ini menggunakan penggerak roda belakang. Nah, di sini bisa kita lihat ada gardannya. Untuk mesinnya juga langsung di bagian bawah sini. Nah, ini untuk mesinnya mesin full mesin listrik. Untuk tenaganya mampu mencapai di angka 20 kW dan torsinya mampu mencapai di angka 85 Nm. Kalau untuk kapasitas baterainya di angka 13,8 kW.
Ini kurang lebih bisa menempuh jarak sampai 170 km. Lalu bagaimana dengan masalah top speed? Karena ini merupakan mobil perkotaan, jadi top speednya standar maksimal di angka 100 km per jam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Wuling GS EV. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Nah, sebagai informasi, untuk unit yang kita review ini merupakan unit konsep, jadi ini dibawa langsung dari negara asalnya. Jadi untuk setirnya masih berada di sebelah kiri. Tapi nanti kalau untuk pasar Indonesia tentu saja setirnya diubah ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini sudah full TFT semua, jadi full digital. Untuk setir kurang lebih sama seperti mobil Wuling lain. Di sini ada logo Wuling di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Sebentar, kita geser ke sebelah kiri dulu. Nah, ini untuk logo Wulingnya warna chrome. Ini ada airbag. Kemudian untuk tuas di sebelah kiri ini tuas untuk pengaturan lampu, dan di sebelah kanan tuas untuk pengaturan wiper. Tapi kemungkinan kalau sudah di pasar Indonesia akan diubah lagi, untuk posisinya akan disesuaikan. Nah, kita lanjut ke bagian sisi dashboard ini. Nah, ini untuk sisi dashboard juga lengkap. Di sini ada manual leveling untuk pengaturan lampu, kemudian ini ada indikator untuk tekanan angin ban. Di bawahnya ada tombol fog lamp, lalu ini ada tombol untuk reset. Kita ke bagian tengah, di sini ada tombol hazard, kemudian untuk bagian tengahnya ini ada aksen warna silver, serta di ujung, nah ini yang menarik, di ujung ada satu buah cup holder, warnanya juga warna hijau. Untuk di bagian tengah dashboard, di sini ada tombol ES, kemudian ini ada pengaturan AC, ini untuk pengaturan suhunya, lalu ini untuk pengaturan kecepatan kipas, dan ini ada mode arah hembusan. Di sini ada tombol power dan juga pengaturan volume, lalu ada slot USB. Nah, di sini ini mungkin pengaturan untuk USB-nya, tapi baru bahasa Tiongkok. Kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan channel. Dari bagian dashboard kita ke door trim. Nah, untuk door trim handle pintu di dalamnya warna chrome. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah cup holder dan juga kompartemen. Ini mohon maaf saya agak random karena baru pertama kali lihat mobil ini. Nah, kita kembali ke tengah lagi. Nah, di sini untuk bagian tengah ada laci penyimpanan dilengkapi dengan jaring-jaring juga. Untuk pedalnya simple, di sini ada plus untuk gas, main untuk rem. Untuk penggunaannya kurang lebih seperti mobil matic pada umumnya. Untuk bagian tengah di sini ada tombol power window. Nah, ini seperti mobil Eropa, tombol power window-nya di bagian tengah dashboard. Kemudian untuk pengaturan transmisinya model knob, jadi model putaran seperti biasa ada D, N, R, R untuk mundur, N untuk netral, dan D untuk maju. Kalau yang paling ujung sendiri ini untuk parkir. Lalu untuk handrem di sini handremnya menggunakan model mekanikal. Untuk bagian legroomnya ini juga cukup lapang karena tidak ada space, jadi bisa geser dengan mudah. Kita lanjut ke bagian atas. Untuk bagian atas ada sun visor dilengkapi dengan cermin plus covernya model hang up. Lalu untuk bagian tengah ada lampu kabin model standar. Dan untuk spion bagian tengahnya di sini polos. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di sini juga polos. Agak unik karena kalau di pasar Indonesia biasanya diberikan cermin dikhususkan untuk sun visor sisi penumpang depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling GS EV ini. Oh iya, kalau untuk kuncinya masih menggunakan kunci model standar. Oh iya, ini menarik, meskipun ukurannya kecil tapi legroomnya masih sangat memadai. Ini dengan tinggi 170 cm, saya aksesnya masih cukup mudah. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk jok di sini warnanya menggunakan kombinasi warna abu-abu. Di bagian tengahnya ada warna hijau dan di bagian bawah ada abu-abu muda. Jadi memang desainnya desain funky. Kalau untuk material yang digunakan di sini menggunakan material standar. Ini bahannya bahan fabric standar. Di sini ada tuas untuk reclining, pengaturan sandaran, dan di bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Untuk kapasitas, mobil ini memiliki kapasitas 4 penumpang, jadi 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang kapasitas 2 penumpang. Untuk akses ke bagian belakangnya di sini sebenarnya masih bisa di sliding, tapi ini juga masih cukup kuat. Coba kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kita coba duduk di baris ketiga. Nah, ini cukup menarik, meskipun ukurannya tidak terlalu panjang, tapi ini untuk kapasitas tempat duduknya, untuk legroomnya masih sangat aman. Demikian juga untuk lebarnya, ini dimuat oleh 2 orang dewasa masih aman. Serta yang menarik untuk bagian headrestnya di sini juga masih aman, jadi kepala saya tidak sampai tersundul ke bagian atas. Nah, untuk fungsional di sebelah kiri di sini terdapat assist grip model fix, depan ada assist grip juga dan juga bagian samping kanan. Selain itu masing-masing sisi juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman model retract. Nah, ini ada sabuk pengaman termasuk bagian belakang juga dilengkapi dengan 2 buah sabuk pengaman. Secara overall untuk bagian interior ini memang tidak bisa dibilang terlalu lapang, tapi kalau untuk ukuran dewasa masih sangat aman.
Lalu bagaimana dengan masalah harga? Nah, untuk masalah harga ini infonya masih simpang siur. Ada yang menyebutkan harganya di bawah 100 juta, ada juga yang menyebutkan kemungkinan saat launching harganya sekitar 120 jutaan. Nah, kalau menurut Anda kira-kira bagaimana? Berapakah idealnya harga mobil Wuling GS-EV ini? Silahkan tuliskan di bagian kolom komentar. Demikian video mengenai review mobil listrik dari mobil Wuling GS-EV. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil listrik ataupun mobil Wuling. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.